Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Nah, topik hari ini adalah biaya pemeliharaan rumah versus biaya pemeliharaan apartemen. Jadi banyak teman-teman yang tanya nih, mana sih yang orang bilang katanya biaya apartemen lebih mahal, tinggal living cost-nya, bla bla bla. Kita lihat ya, coba kita hitung, bener gak ya? Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti dan juga saya adalah dosen di salah satu sekolah properti terkemuka, dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Nah, data berikut yang saya ambil, saya bandingkan antara rumah dan apartemen supaya apple to apple. Saya ngambilnya yang dari sudut pandang penyewa. Jadi saya sebagai penyewa, saya mau sewa sehingga harga sewanya sama ya, terus kemudian lokasi berdekatan, jadi perbandingan lebih gampang karena kalau dibandingkan dari sisi harga propertinya udah nggak cocok, udah nggak apple to apple ya. Nah, kita lihat yuk datanya. Ada perbandingan rumah dan apartemen, lokasi berdekatan, terus di mana luas tanahnya itu adalah luas tanah rumah 100 meter persegi, luas tanah apartemen itu 36 meter persegi. Terus kemudian ada luas bangunannya kita anggap 2 lantai rumahnya 120 meter persegi, karena apartemen sama ya, tipe ini adalah tipe 2 kamar tidur, 36 tipe 2 kamar tidur dengan luasan tanah sama bangunannya sama ya, 36 meter persegi. Lalu kemudian kamar tidurnya yang rumah ada 3, yang apartemen ada 2. Kamar mandinya yang rumah ada 2, apartemen kamar mandi ada 1. Lalu listriknya yang rumah 4.400 watt, yang apartemen adalah sebesar 3.500 watt. Lalu kemudian airnya dua-duanya pump. Tentu kalau apartemen mereka pasti punya water treatment sendiri ya. Tapi kita anggap sama air pump yang mana artinya dari segi kualitas airnya jernih gitu loh. Terus kemudian AC-nya yang rumah ada 4, yang apartemen ada 3. Nah, lalu kemudian kita bandingkan berikutnya dari sisi perbandingan biayanya seperti apa. Kalau kita lihat rumah apartemen, karena ini dari sisi penyewa, harga penyewanya kita anggap sama. Yang rumah harganya 30 juta per tahun, apartemen juga 30 juta per tahun. Lalu harga properti gimana? Harga propertinya yang rumah itu sekitar 1,5 M. Kalau si apartemen sekitar 450 juta. Lalu maintenance fee per bulannya berapa? Maintenance fee per bulan yang untuk rumah itu sekitar 105.000, untuk apartemen adalah sebesar 480.000. Atau mungkin maintenance fee ini lebih dikenal dengan IPL juga ya. IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Lalu ada berikutnya adalah air dan listrik ya. Untuk rumah itu sekitar 600.000 per bulan, terus kemudian untuk apartemen itu sekitar 600.000 juga per bulan. Lalu kita anggap ada biaya renovasi, ketika udah usia 5 tahun, yaitu rumah sekitar 60 juta, kalau untuk apartemen sekitar 20 juta. Kemudian ada biaya parkir mobil untuk rumah itu 0, kalau untuk apartemen ada biaya parkirnya sekitar 200.000. Nah, kalau kita jumlahkan biaya rutin per bulan yang terjadi, maka biaya rutin rumah itu sekitar 705.000 ya, dari biaya listrik, air sama IPL-nya ya. Jadi dapat 705.000. Sedangkan kalau di apartemen itu mencapai 1.280.000 ya. Jadi memang kalau dihitung dari biaya per bulan ini, biaya iuran per bulannya ini, emang apartemen jauh lebih mahal. Jadi 50% lebih mahal daripada dibandingkan rumah. Tapi kita lihat lagi, seiring berjalannya waktu, maka dalam 5 tahun ke depan, ya, yang terjadi apa? Biaya renovasi rumahnya ini yang cukup besar. Kamu bayangkan ya, kalau 705.000 kali 60, terus kemudian tambah 60 juta untuk biaya renovasinya, maka totalnya ini adalah sekitar 102.300.000 ya. Lalu kemudian untuk apartemen
di mana per bulannya 1.280.000, kita kalikan dengan 60, tambahkan dengan biaya renovasi 20 juta. Jadi kalau dalam 5 tahun ke depan, ketika kita hitung dengan biaya renovasinya, maka apartemen jatuhnya lebih murah. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Karena rumah itu kalau 5 tahun, itu udah pasti akan ada yang namanya mesti renovasi. Dalam 5 tahun entah itu bocor, entah itu ada genteng yang retak atau pecah, terutama masalah bocor. Apalagi kalau bocornya nggak ditangani dengan segera, itu bisa merembet ke plafon, bahkan ke furniture kita dan lain-lain. Jadi rumah saya pribadi pun juga sama, 2 tahun sekali pasti mesti panggil tukang datang untuk betulin bocor dan lain sebagainya. Mesti ada perawatannya gitu. Sedangkan kalau di apartemen beda, apartemen renovasinya paling penggantian furniture, sofa ya yang udah jelek. Jadi beda ya. Kalau di apartemen itu kan kalau kita bicara struktur luar, struktur gedung itu tanggungannya itu adalah sudah termasuk dalam IPL yang kita bayar setiap bulan atau maintenance fee. Jadi struktur gedung itu berarti tanggung jawabnya dari pihak gedung, badan pengelolanya. Kemudian kalau ada kebocoran juga sama. Kalau ada kebocoran itu dari pipa, misalkan kalau dari pipa berarti tanggung jawab gedung, paling kita bayar untuk jasanya saja. Kalau di apartemen itu biaya renovasi nggak terlalu banyak karena emang juga space-nya kecil dan compact. Jadi faktor dari lingkungannya itu minimal banget ya, minimal banget. Faktor dari panas, hujan ganti-gantian ya, itu jadi minimal banget ya. Karena kan kalau kita tinggal di apartemen, atas sudah ada ininya, kiri kanan udah ada ini, paling cuma satu sisi doang kan yang kena matahari gitu loh. Jadi memang minimal banget untuk kerusakan, kebocoran pada apartemen. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasa bermanfaat, tolong like dan subscribe channel saya sehingga Anda bisa mengikuti topik-topik saya berikutnya. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.